Apa kau yakin dengan cara ini, dia akan datang? Apalagi sekarang, yang bisa lebih penting daripada abu ibunya. Lin Wanru, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Lepaskan aku. Suyan, karena aku menyebarkan berita untuk memancingmu keluar. Tentu saja aku sudah membuat persiapan penuh. Kau sangat bodoh. Aku bahkan ragu, bagaimana kau bisa mengembangkan grup Su hingga seperti sekarang? Kau sudah bersekongkol untuk mengambil semua yang kumiliki. Mengapa kau bahkan tidak mau menyisakan abu ibuku? Karena aku hanya ingin melihatmu kehilangan segalanya. Dan memohon padaku dengan menyedihkan. Aku selalu penasaran. Dulu melihatmu adalah seorang yatim piatu. Aku mensponsorimu sampai lulus kuliah. Dan kemudian mengatur pekerjaanmu, makanan, dan pakaian. Aku selalu menyertakanmu dalam segala hal. Kau tidak harus berterima kasih. Tapi, mengapa kau sangat membenciku? Siapa yang butuh belas kasihanmu? Aku hanyalah tempat bagimu untuk memamerkan wajah munafik dan penuh dosamu. Stasiun pemindahan sampah. Apa yang kau berikan padaku? Hanyalah apa yang kau biarkan terlepas dari jarimu. Barang rongsokan yang tidak kau butuhkan. Mengapa aku harus menerimanya dengan rasa terima kasih? Hanya karena kau memberikannya padaku. Kau selalu berpikir tentangku seperti ini. Yang kuinginkan hanyalah sebuah kalung milikmu. Tetapi kau memberitahuku, jika aku menginginkan sesuatu, aku harus banting tulang mencari uang dan memperjuangkannya. Mengapa kau membawaku ke dunia yang makmur ini, namun menolak memberiku kehidupan yang sesuai? Tidak ada pilihan. Jika kau tidak mau memberikannya padaku, aku tidak punya pilihan selain mengambilnya sendiri. Apakah kau tahu, mengapa aku memilih datang ke tepi laut? Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja itu agar kalian berdua ibu dan anak bisa saling menemani di jalan reinkarnasi. Tidak. Tidak. Lin Wanru, hentikan. Ibu. Kau dan Ji Jingxian dari grup Ji, apa sebenarnya yang kalian berdua sepakati? Mengenai kerjasama, katakan padaku. Aku mungkin masih mengizinkanmu untuk mengantar ibumu dengan layak. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau masih menjawab dengan menantang. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Mengapa Ji Jingxian datang ke pemakaman ibumu? Kerjasama apa yang sebenarnya kalian berdua miliki? Ji Jingxian dan aku tidak pernah memiliki kerjasama apapun. Siapa tahu, mengapa dia datang ke pemakaman ibuku? Mungkin dia naksir rahasia padaku. Katakan padaku, jika dia melihatmu penipu ini, apakah dia akan menjadi curiga? Tidak mungkin. Mulai sekarang kau akan hidup setiap hari di bawah bayangan kecemerlanganku yang dulu. Seperti tikus di selokan. Hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Bersihkan tempat ini. Jangan tinggalkan satu jejak pun. Lima tahun kemudian. Selamat datang kembali Ketua Lin. Manajer Zhang, kau adalah veteran dan pendiri perusahaan yang berjasa. Perusahaan tidak bisa berfungsi tanpamu. Saya minta maaf Ketua Su. Perusahaan benar-benar kacau balau beberapa tahun terakhir ini. Saya benar-benar tidak bisa terus bekerja di sini. Manajer Zhang. Ketua Su, ini sudah petinggi ke-10 yang mengundurkan diri dalam 5 tahun ini. Aku mempekerjakanmu hanya untuk mendengarkanmu setiap hari mengulangi omong kosong yang sudah diketahui semua orang ini. Mengapa kau masih melindungi sampah ini? Perusahaan saat ini membutuhkan talenta. Bicara, berapa banyak uang yang kau hilangkan kali ini? Aku biasanya belum pernah melihatmu datang ke perusahaan. Lihat apa yang kau katakan. Alasan aku datang kali ini adalah karena sekarang ada harapan untuk perusahaan kita. Seorang konglomerat Tionghoa perantauan terkemuka dari negara A. Ketua Lin baru-baru ini kembali ke negara ini, bermaksud untuk berinvestasi di berbagai perusahaan domestik, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi bersama. Aku sudah menanyakannya. Pengusaha kaya ini Ketua Lin memiliki aset hampir 1 triliun di luar negeri. Dia adalah seseorang yang bahkan harus dihormati oleh pemerintah negara A. Kali ini dia kembali ke negara ini untuk berinvestasi. Asalkan kita bisa mendapatkan investasinya. Grup Su tidak hanya adalah item terakhir dalam koleksi kami. Dan juga harta karun olah kami. Maestro yang terkenal secara internasional. Mahakarya terakhir Kiao Chu. Dwelling in the Fuchun Mountains. Harga awalnya adalah 20 juta. Semahal itu tidak murah. Saya menawar 90 juta. 90 juta hitungan pertama. Ketua Su menawar 100 juta. Apakah ada yang ingin mengikuti tawaran ini? 100 juta hitungan pertama. 100 juta hitungan kedua. 100 juta. 110 juta. Kau, wanita ini menawar 110 juta. Ketua Su, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Aku kembali.
110 juta hitungan pertama. Apakah ada yang ingin melanjutkan penawaran? 120 juta. Ketua Su menawar hingga 120 juta. 200 juta. Wanita ini menawar hingga 200 juta. 200 juta hitungan pertama. 200 juta hitungan kedua. 210 juta. 300 juta. Wanita ini langsung menawar hingga 300 juta. 300 juta hitungan pertama. 300 juta hitungan kedua. 310 juta. 500 juta. 500 juta. Ini sudah benar-benar melebihi harga kaligrafi dan lukisan ini. Dana perusahaan tidak bisa lagi mendukung ini. Mengapa kita tidak membiarkannya memilikinya? Mari kita rencanakan untuk jangka panjang. Mustahil. 600 juta. Apa kau gila? 600 juta hitungan pertama. Ketua Su benar-benar murah hati. 600 juta hitungan kedua. Aku tidak menginginkannya. Kau bercanda. 600 juta hitungan ketiga. Selamat Ketua Su, karena memenangkan dueling in the Fortune Mountains karya Master Kiao Chu. Dasar kau keparat. Kau sengaja menaikkan harga. Kau berani memukulku. Lin Wanru. Aku memberimu waktu 5 tahun. Kenapa kau masih belum membuat kemajuan apapun? Su Yan dulu kau. Ada apa? Aku tidak mati saat itu. Kau pasti sangat kecewakan. Tidak, ini adalah penyesalan. Menyesal karena saat itu, aku tidak menghancurkan tulangmu dan menyebar abunya. Memastikan kau benar-benar mati. Sayang sekali. Sekarang penyesalan tidak ada gunanya. Tidak. Jangan kau lupakan. Aku adalah Su Yan sekarang. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Halo, saya ingin melaporkan sesuatu. Saya curiga wanita ini sengaja mengganggu harga pasar lelang. Nona Su, rumah lelang kami mengambil tindakan tegas terhadap perilaku yang mengganggu pasar. Selain itu, setiap tamu yang memasuki rumah lelang, kami semua melakukan verifikasi aset. Bolehkah saya bertanya bukti apa yang Anda miliki? Nama wanita ini adalah Lin Wanru. Dia adalah anak yatim piatu yang dengan baik hati saya sponsori saat itu. Namun dia membalas kebaikan dengan permusuhan, merayu suami saya, dan saya memergoki mereka, dan kemudian mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Berita melaporkannya saat itu. Bolehkah saya bertanya bagaimana seseorang dengan karakter seburuk itu, dan masalah mental, mungkin bisa menghasilkan dana 500 juta untuk membeli sebuah kaligrafi dan lukisan? Saya ingat insiden ini saat itu. Itu menyebabkan kegemparan. Setelah dia tertangkap saat itu, dia bahkan mengklaim dirinya adalah ketua Su. Dia menjadi ketua Su. Itu delusi dia pasti gila. Kau benar-benar berusaha menghancurkanku. Bahkan jika itu berarti menghina dirimu sendiri. Lihat, kau bicara omong kosong lagi. Nyonya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dan bagaimana Anda memasuki pelelangan? Jadi Kiao tidak akan menyelidiki. Dan hanya berasumsi aku tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan. Kami belum menerima verifikasi aset Anda. Jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas, maka kami tidak punya pilihan selain membiarkan pihak berwenang yudisial campur tangan. Dia diundang oleh saya. Apakah ada pertanyaan lain? Ketua Ji, dia adalah rekan Anda. Tentu saja tidak ada masalah kalau begitu. Ini semua hanya salah paham. Saya minta maaf kepada nyonya ini. Bukankah seharusnya orang yang paling harus meminta maaf padanya adalah Ketua Su? Permisi Ketua Ji, Anda mungkin belum tahu bahwa wanita yang ada di pelukan Anda ini adalah rubah betina yang merayu suami saya saat itu. Jadi setelah melihatnya lagi, saya tak terhindarkan menjadi sedikit gelisah. Sayang, kau tidak percaya apa yang dia katakan kan? Saya tidak sengaja mengatakan semua ini untuk mempermalukannya. Saya hanya tidak ingin Ketua Ji tertipu oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Bagaimanapun keinginan sebagian orang, tidak ada habisnya. Dia bahkan berfantasi bahwa dia adalah saya, ingin menggantikan segala sesuatu tentang saya. Aku tidak. Sayang, tolong jangan salah paham. Laporan berita dari saat itu. Bagaimanapun juga, siapa yang mungkin lebih kaya darimu? Kau bilang aku merayu suamimu. Pertama, dia tidak sekaya Jingshan. Kedua, dia tidak setampan Jingshan. Mengapa aku harus merayunya? Mama, meskipun Ketua Sheng cukup menarik, Ketua Ji jelas lebih unggul. Dia bukan orang bodoh. Jika itu, saya juga akan memilih Ketua Ji. Ketua Ji, Anda tidak boleh tertipu oleh wanita ini yang melontarkan omong kosong. Omong kosong. Apakah Ketua Su mengira bahwa kemampuan saya lebih rendah dari grup Su? Saya tidak. Sayang, aku bahkan tidak berhasil menawar barang-barang yang kusukai hari ini. Betapa membosankan. Ayo pergi. Terserah kamu. Kau berhenti di situ. Ketua Su, tunggu sebentar. Lukisan dueling in the Fortune Mountains yang baru saja Anda menangkan. Pembayaran akhirnya belum dilakukan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Ketua Su, Anda mempersulit wanita lemah sepertiku. Anda tidak mencoba menghindari pembayaran sisa tagihan kan? Diam. Saya minta maaf. Izinkan saya dan istri saya mendiskusikannya sebentar. Kau terpancing untuk menawar 600 juta. Ini sudah menjadi seluruh modal likuid perusahaan kita. Menyerahlah. Mari kita rencanakan untuk jangka panjang. Saya minta maaf. Tidak mungkin. Jadi Ketua Su benar-benar tidak mampu membayar 600 juta ini. Seharusnya Anda mengatakannya lebih awal. Membuatku menyerah.
pada sebuah kaligrafi dan lukisan yang sangat kusukai. Ketua Su, dengan sengaja mengingkari tawaran, tidak hanya akan mengakibatkan kami menyita deposit Anda, tetapi Anda juga akan dimasukkan ke dalam daftar hitam industri kami. Kita pasti akan mengambil lukisan ini. Pembayaran akhir akan segera ditransfer ke institusi terhormat Anda. Kau gila, kita sama sekali tidak mampu membelinya sekarang. Saya baru saja menerima kabar dari perusahaan. Kami menerima undangan kolaborasi dari Ketua Lin. Selama kita mengamankan investasi ini, apa artinya 600 juta ini? Saya minta maaf, kami pasti akan mengambil lukisan ini. Ketua Ji, saya masih perlu mengingatkan Anda tentang satu hal. Seseorang yang mencintai kesombongan, seorang simpanan yang hanya mengandalkan pria, adalah untuk karir Anda. Sama sekali tidak membantu. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hari ini pasti akan datang cepat atau lambat. Namun, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kecantikan menyesatkan orang. Suyan, sudah tahu sekali teguk langsung pingsan masih saja nekat minum. Namun, Ji Jingxian sedang tidur. Dia terlihat cukup penurut. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Aku sedikit haus. Kamu lari dari apa? Ji Jingxian, kita berdua sudah dewasa. Kita berdua sudah dewasa. Jadi saya bisa bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Di perjamuan grup di dalam 2 hari, saya akan melamarmu secara terbuka. Aku tidak butuh kau bertanggung jawab. Jadi kamu juga tidak mau bertanggung jawab atas saya. Kamu tidur dengan saya, namun kamu menolak memberiku status. Ji Jingxian tidak mungkin bagiku untuk menikah sekarang. Penampilanku, identitasku, semuanya palsu. Saya tidak keberatan. Aku keberatan. Sebelum aku mendapatkan kembali semua yang menjadi milikku, tidak mungkin bagiku untuk mengenakan wajah yang kubenci dan menikahimu. Sheng Jia, mengapa kau memanggilku? Sheng Jia memintaku untuk menemuinya. Kamu tidak diizinkan pergi. Kau tahu bahwa jika aku ingin membongkar hubungan antara Lin Wanru dan Sheng Jia, aku harus mendekati Sheng Jia. Tapi dia, Ketua Ji kita yang bermartabat, ternyata memiliki saat-saat ketidakamanan. Apakah kau pikir kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria Phoenix yang menikahi kekayaan? saya takut dia akan mengganggumu. Jangan khawatir, pelatih tinju yang kamu sewa untukku selama 5 tahun terakhir tidak disewa dengan sia-sia. Yanyan, Mengapa kamu memanggilku keluar sekarang? Apa kamu tidak takut Lin Wanru akan tahu? dulu saya selalu berusaha menghentikan Lin Wanru agar tidak menyakitimu. Hanya saja dia terlalu cemburu padamu. Yanyan, selama bertahun-tahun, bagaimana kabarmu? Terima kasih kepada kalian semua. Aku masih hidup. Sehari sebagai suami istri, berarti 100 hari kebaikan. Saya sangat merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Dan saya selalu menyesal membantu Lin Wanru melawanmu. Kamu juga tahu kita adalah suami istri. Aku sangat mencintaimu saat itu. Namun kamu berkolusi dengan orang luar untuk merencanakan perebutan harta keluargaku. Selain tidak mengizinkanmu masuk ke perusahaan. Apalagi yang tidak aku penuhi untukmu. Itu salah saya. Tapi kau harus percaya padaku. Saya juga terpaksa melakukannya. Jika saya tidak membantunya, dia mengancam akan menceritakan semuanya padamu. Saya hanya terlalu takut kehilanganmu. Tapi untungnya, kamu bertindak melawanku. Sebelum aku sempat menarik aset pribadiku. Meskipun aku tidak bisa menariknya sekarang. Itu lebih baik daripada membiarkannya menelan semuanya. Aset pribadi apa? Apa yang kalian berdua lakukan? Wanru, Jalang, hentikan. kau benar-benar menghentikanku. Sudah kuduga, sejak dia muncul kembali. Saya merasa Anda gelisah. Jauh di lubuk hati Anda sudah lama ingin berdamai dengannya. Bukan begitu? Wanru, jangan terlalu gelisah. Kami hanya kebetulan bertemu. Itu benar. Kami hanya sedang mengobrol. Kamu mencuri suamiku saat itu. Reaksiku tidak se-ekstrem reaksimu sekarang. Berbincang, apa yang harus kalian berdua bincangkan? Kami kebetulan sedang membicarakan tentang aset pribadi yang kumiliki. Cukup. Suyan, saya hanya merasa kasihan padamu saat itu. Dan menunjukkan sedikit kebaikan padamu. Saya tidak pernah berpikir bahwa kau benar-benar akan mencoba menyabotase hubungan saya dengan Wanru. Dengan mengatakan, semua hal tak berdasar ini. Wanru, ayo pergi. Rencanamu tampaknya telah gagal. Xing Jia tampaknya telah melihat melalui skemamu untuk menabur perselisihan. Tidak, aku berhasil justru karena hal ini. Ketika aku mencoba menyebutkan aset pribadi barusan, Sheng Jia sangat waspada. Dia tidak ingin Lin Wanru mendengarnya. Sheng Jia pria ini benar-benar egois seperti biasanya. Katakan padaku, apakah aku buta saat itu? Sampai jatuh cinta pada orang seperti itu. Tidak apa-apa selama kamu sudah sembuh sekarang. Kendalikan dirimu sedikit. Kau adalah figur publik. Berteriak dan menjerit karena setiap hal kecil. Jika kau difoto, harga saham perusahaan akan terpengaruh lagi. Ya, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan keunggulan Suyan? Saya hanyalah
seorang pencuri yang mencuri identitasnya. Tapi Zheng Jia jangan lupa. Pengkhianatan darimu orang yang tidur di sebelahnya adalah dosa yang paling tak termaafkan. Anda tidak benar-benar percaya Soyan akan memaafkan Anda dan berdamai dengan Anda, bukan? Apakah saya tepat sasaran? Lihat kau terlalu memikirkan banyak hal lagi. Saya tahu kau kewalahan akhir-akhir ini oleh masalah perusahaan dan kemunculan kembali Suyan. Tapi kau harus mengerti. Semakin marah kau, semakin kau jatuh ke dalam perangkap Suyan. Apa maksudmu? Suyan mengatur pertemuan dengan saya pada saat ini dan sengaja membiarkanmu melihat kami. Dia hanya ingin memecah belah kita. Kau tahu ini. Kita sudah mengamankan undangan kerja sama Ketua Lien. Meskipun manfaat saat ini tidak besar, masa depan tentu tidak akan terlalu buruk. Dan Suyan ingin mengambil kembali perusahaannya. Jadi dia harus mulai dengan menargetkan kita. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Namun Suyan kini didukung oleh Ji Jingsher. Jika tidak benar-benar diperlukan, kita tetap tidak boleh menyinggung keluarga Ji karena Suyan. Kau benar. Kita berdua sejak beberapa tahun yang lalu ditakdirkan untuk terikat bersama. Terkunci dalam konflik tanpa akhir dengan Suyan seumur hidup. Semua yang tidak bisa diberikan Suyan padamu aku bisa. Zheng Jia, sebaiknya kau tidak menyimpan niat buruk apapun. Bagaimana mungkin saya punya niat buruk? Hati saya hanya memegangmu. Suyan, karena kau masih berani muncul, aku tidak keberatan mengantarmu pergi lagi. Aku sudah bertahun-tahun ingin makan pot stiker ini. Aku akhirnya bisa memakannya dan... Apakah kamu benar-benar tidak mau masuk bersamaku? Kali ini, aku mewakili seorang pengusaha kaya raya dari luar negeri untuk merayakan ulang tahun Nyonya Ji. Masuk bersamamu akan menjadi etika yang tidak pantas. Tapi aku lebih suka kamu masuk bersamaku. Akan ada kesempatan. Akan ada kesempatan. Kau pikir hanya karena kau menempel pada Ketua Ji, dengan statusmu saat ini, kau bisa datang ke acara seperti ini? Status, apa yang kumiliki? Menjadi Lin Wanru memang cukup memalukan. Bisakah aku mengembalikannya padamu? Kau? Aku sedang berbicara denganmu. Halo, apa kau tidak mendengarku? Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Nyonya Ji. Lin Wanru, jika kamu ingin membuat keributan aku menyambutnya kapan saja, tapi jangan di sini. Jadi kenapa? Kau rubah betina yang merayu suamiku, dan sekarang kau menjadi simpanan Ketua Ji. Berani muncul di sini. Aku takut ketika Nyonya Tua Ji melihat hadiah ulang tahunmu. Dia akan menganggapnya tercemar. Aku peringatkan kamu, hadiah ulang tahun ini sangat berharga. Kamu tidak akan mampu membayarnya. Aku sangat penasaran. Kepercayaan diri apa yang sebenarnya kau miliki untuk mengatakan bahwa barangmu, aku tidak mampu membayarnya. Permisi. Tanganku terpeleset. Lin Wanru, apa kamu tahu bahwa ini ada di daftar peringkat barang antik, peringkat 10 besar, pencuci glasir biru langit Rukyeon Dinasti Sang Utara. Aku memberitahumu, jika kau tidak mampu membeli hadiah ulang tahun, jangan datang. Nyonya Ji tidak akan menyalahkanmu, tapi kau membawa barang palsu, dan kau benar-benar berani memberikannya kepada Nyonya Ji. Ini asli. Kau masih berani menjawab. Apa kau tahu betapa mahalnya barang aslinya? Sejauh yang saya tahu, satu-satunya piring glasir biru langit Tungkuru Sam Utara sudah dibeli beberapa hari yang lalu oleh ketua Lin pengusaha kaya itu dengan harga 1 miliar. Oleh karena itu yang kau miliki ini hanya bisa palsu. Mungkin dia tahu itu, dia hanya ingin menganggap barang palsu sebagai barang asli. Apakah itu asli atau tidak? Bukan kamu yang memutuskan. Lalu apa kau menyiratkan bahwa kau adalah pengusaha kaya raya dari luar negeri? Atau kau mengatakan bahwa sebagai simpanan, kau bisa menghasilkan dana 1 miliar? Bagaimana dia bisa punya 1 miliar? Sungguh konyol membawa barang palsu sebagai hadiah. Hadiah ulang tahun yang kuberikan kepada Nyonya Ji dirusak dengan sengaja oleh seseorang. Bagaimana kerusakannya harus dinilai? Kau, baiklah. Kebetulan di perjamuan kita hari ini, kami mendatangkan seorang ahli penilai ternama. Apakah itu asli atau tidak? Dia akan tahu segera setelah diperiksa. Karena kau begitu yakin bahwa barang yang kau berikan itu asli, mengapa kita tidak mengundangnya untuk datang dan memeriksanya? Apakah itu asli atau tidak? Dia akan tahu segera setelah diperiksa. Tentu saja, tetapi jika dinilai sebagai barang asli, jika itu asli, aku akan mengganti 10 kali lipat harganya. Apa kamu yakin? Semua orang di sini adalah saksiku. Tapi jika itu palsu, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf padaku. Penilai utama Tuan Chan telah tiba. Tuan Chan, tolong lihat pecahan porselen yang rusak ini. Apakah ini pencuci glasir biru langit Rukyeon Dinasti Song Utara? Sejauh yang aku tahu, pencuci glasir biru langit Rukyeon Dinasti Song Utara yang asli baru 2 hari yang lalu dibeli oleh Taipan luar negeri Nona Lin di pelelangan. Aku tidak menyangka bahwa di acara Nyonya Ji ini, satu lagi akan muncul. Orang-orang tertentu terus mengklaim bahwa ini adalah barang asli.
Tolong periksa dengan cermat untuk mencegah individu jahat menganggap barang palsu sebagai barang asli. Menganggap barang palsu sebagai barang asli. Bukankah itu trik yang paling kamu kenal? Aku ingin melihat apakah setelah hasilnya terungkap, kau masih bisa begitu sombong. Potongan porselen ini memang bukan potongan rukilal yang disebutkan oleh Ketua Su. Aku tahu itu palsu. Apalagi yang harus kau katakan? Beraninya Anda memberikan barang palsu kepada Nyonya Ji? Tepat sekali beraninya dia. Taruhan adalah taruhan. Sekarang sesuai dengan perjanjian kita. Berlututlah dan minta maaf padaku. Saya yakin Puan Chen masih memiliki sesuatu yang belum terucapkan. Apa kau masih mencoba membantah? Jika kau tidak mampu menanggung kekalahan, maka jangan menyajikan barang palsu. Barang ini memang bukan palsu. Ini memang bukan itu. Pencuci glasir biru langit Rukiln dinasti Sam Utara. Karena ini adalah yang bahkan lebih berharga dan lebih langka. Pencuci glasir biru langit berpola retak es. Mungkin hanya ada satu benda seperti ini di seluruh dunia. Sayang sekali, ini adalah kerugian bagi komunitas peninggalan budaya kita. Saya sarankan Nona muda melaporkan ini ke polisi. Itu tidak mungkin. Ketua Su, laporan polisi atau kompensasi? Kamu pilih. Barang asli ini, kami benar-benar tidak menyangka itu ada di tanganmu. Suyan hanya ceroboh. Kami bisa memberikan kompensasi berdasarkan harga. Hanya saja kompensasi 10 kali lipat ini bagi grup Su saat ini. Jadi grup Su sekarang bahkan tidak mampu membayar 1 miliar. Aku lupa memberitahumu. Kehadiranku di perjamuan ulang tahun Yang Nyaji kali ini dipercayakan oleh Ketua Lin untuk mengantarkan hadiah ulang tahun. Apa yang kau katakan? Kau kenal Ketua Lin? Aku ingat bahwa Ketua Lin tampak tertarik untuk bekerja sama dengan grup Su. Tetapi jika dia tahu sekarang bahwa grup Su bahkan tidak mampu membayar 1 miliar, aku ingin tahu apakah dia masih ingin melanjutkan kerjasama itu. Apa kau mengancamku? Aku juga tidak mau. Tetapi hadiah ulang tahun yang diminta Ketua Lin untuk kuantarkan hancur. Bukankah seharusnya Anda memberinya penjelasan? Kami setuju. Kompensasi 10 kali lipat. Zheng Jia, Apakah kamu punya solusi yang lebih baik sekarang? Jika kita membuat Ketua Lin marah, kita akan memiliki peluang yang lebih kecil lagi. Ketua Zheng tetaplah orang yang memahami gambaran besarnya. Dan saya juga berterima kasih kepada Nona Suyan atas kontribusinya yang murah hati. Jika lain kali semua orang kekurangan uang tunai, Anda bisa membawa sebuah barang antik yang tidak Anda sukai, dan meletakkannya di depan Ketua Muda Su. Dia akan memberi Anda kompensasi 10 kali lipat. Kau, Ketua Ji dan Nyonya Ji telah tiba. Bibi Ji, lama tidak bertemu. Kulit Anda terlihat semakin baik. Xiaoyan itu perhatian sekali darimu. Apakah Lin Wanru membuat masalah lagi untukmu barusan? Itu adalah prosedur standarnya. Itu sudah diselesaikan. Lihat dia ada di sebelah ibuku sekarang. Menurutmu apa yang akan dia katakan? Dia mungkin hanya mengatakan beberapa kata-kata yang menyesatkan untuk memfitnah saya. Kapan dia akan memikirkan sesuatu yang baru? Wanita di sebelah Ketua Ji itu. Apakah Anda mengenalnya? Sebenarnya dia dan aku punya sedikit sejarah. Bukan berarti aku suka memfitnah orang di belakang mereka. Dia adalah murid yang aku sponsori saat itu. Tapi dia merayu Zheng Jia demi uang. Dan aku menangkapnya. Itu sebabnya aku mengusirnya. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya lagi. Muncul di sebelah Ketua Ji. Jingsen memiliki wanita seperti ini di sisinya. Bibi Ji, tolong jangan marah dulu. Ketua Ji pasti juga hanya disesatkan oleh wanita itu. Apakah dia Lin Wanru yang Anda sebutkan? Ya, wanita ini sangat licik. Kau tidak perlu banyak bicara dengannya. Suruh saja dia pergi. Saya pikir Anda yang seharusnya pergi. Bibi Ji, apakah Anda bingung? Dia adalah Lin Wanru. Jangan panggil saya Bibi. Saya tidak punya keponakan seperti Anda. Saya mendengar orang-orang berbicara sebelum saya tiba bahwa Anda mengubah pesta ulang tahun saya menjadi kekacauan total. Sekarang, Anda ingin mengusir penyelamat hidup saya. Saya pikir Anda sedang mencoba memperpendek umur saya. Kamu adalah penyelamat ibuku. Siapa yang menyangka kebetulan seperti ini? Bibi Ji, saya bisa menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Tidak perlu. Ketua Su. Sebelumnya Anda, setidaknya adalah seorang pengusaha terkenal. Perusahaan yang Anda dirikan sendiri berhasil sejauh ini. Tapi sejak Anda menikah, temperamen Anda menjadi lebih buruk, pedas dan jahat, keras kepala dan mementingkan diri sendiri. Pesta ulang tahun, saya tidak menyambut Anda. Seseorang, tolong antar dia keluar. Nyonya Ji, dengan mengatakan ini, apakah Anda mengabaikan kerjasama antara kedua keluarga kita? Mulai sekarang, Grup Ji mengakhiri seluruh kerjasamanya dengan Grup Su. Zheng Jia, apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa Suyan sekarang didukung oleh Ji Jingshe? Kamu seharusnya tidak mencari masalah dengannya. Tapi kamu sebaliknya, justru cukup bodoh untuk di perjamuan Nyonya Ji menimbulkan masalah. Siapa sangka wanita sialan Suyan itu berhasil terhubung dengan Ketua Lin. Jika aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku saat itu benar-benar menghancurkannya. Berhenti membuat alasan. Kamu saat ini tidak lebih dari mengenakan wajahnya, sementara menggunakan semua yang menjadi miliknya, bahkan tanpa Ketua Lin. Kamu pada dasarnya tidak bisa bersaing. Kau akhirnya mengakui sekarang
bahwa kau tidak bisa melupakan Suyan. Xingjia, jangan lupa. Kaulah yang saat itu secara pribadi mengirimnya ke ruang operasi dan menukar identitasnya dengan identitasku. Apa gunanya memikirkan hal ini sekarang? Itu karena kamu sekarang. Kita telah kehilangan 1 miliar. Grup G juga mengakhiri kerjasamanya dengan kita. Investasi Ketua Lin. Kita harus mengamankannya. Laporan keuangan konsorsium untuk bulan lalu sudah disiapkan dan diletakkan di meja Anda. Selain itu, rapat yang Anda atur sudah diberitahukan. Mereka seharusnya sudah tiba. Berikan dokumennya kepada saya, Anda bisa pergi menjalankan tugas Anda sekarang. Kamu harus menjaga benda koleksi ini dengan aman. Kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Lin ini didapatkan dengan susah payah. Apakah kita bisa mengamankan investasi Ketua Lin? Bergantung pada ini. Apakah aku perlu kau memberitahuku itu? Kamu mau kemana? Kamar kecil, apa yang kau lakukan di sini? Jika Anda bisa berada di sini, mengapa saya tidak bisa? Pantas saja di perjamuan Nyonya Ji yang lalu, kau bisa memegang hadiah ulang tahun Ketua Lin. Suyan, Ji Jingxian saja tidak cukup, kau benar-benar tidak akan berhenti untuk menaiki tangga kekuasaan. Lin Wanru, tidak semua orang seperti Anda. Ketua Lin, pakaian Anda. Ingat apa yang saya perintahkan kepada Anda. Tidak peduli apa yang terjadi pada saya nanti. Berpura-puralah Anda tidak mengenal saya. Itu dia. Dia pasti mencuri kaligrafi dan lukisanku. Anda bilang saya mencuri barang Anda. Bukti apa yang Anda miliki? Baru saja hanya ada kau dan aku di kamar kecil. Selain itu, kaligrafi dan lukisan milikku itu baru saja aku beli di pelelangan seharga 600 juta yang akan diberikan kepada Ketua Lin. Lukisan tempat tinggal di pegunungan Fuchun. Kaligrafi dan lukisan ini adalah hadiah perkenalan yang ingin kita berikan kepada Ketua Lin. Ini sangat penting bagi kita. Jika kamu mengambilnya, tolong kembalikan kepada kami. Ini hanya bisa membuktikan nilai dari barang yang Anda hilangkan. Saya tidak mencurinya. Petugas keamanan, saya menuntut penggeledahan tas. Ini tas saya. Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, karena kau tidak mencurinya. Mengapa kau tidak mengizinkanku menggeledah tasmu? Aku ingat kau juga sangat menyukai kaligrafi dan lukisan ini. Dan di pelelangan, kau tidak menawar lebih tinggi dariku. Jeti melihatnya lagi hari ini. Kau berniat mencurinya dan mengklaimnya untuk dirimu sendiri. Ini hanya penggeledahan tas. Kau tidak merasa bersalah kan? Apakah benar bahwa hanya dengan menggeledah tas, saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Ya, lalu bagaimana jika setelah menggeledah tas Anda menemukan bahwa di dalam tas saya tidak ada barang Anda? Bagaimana seharusnya Anda meminta maaf? Kau berani berbicara keras bahkan saat menghadapi bencana? Baiklah, jika itu tidak ada di sana, aku akan berlutut di depan umum di tanah dan bersujud untuk meminta maaf kepadamu. Kalau begitu saya bisa tenang. Geledah saja. Itu tidak ada di sini. Bagaimana mungkin? Lalu di mana kaligrafi dan lukisan itu? Kau pasti menukarnya. Kembalikan kaligrafi dan lukisan itu padaku. Anda terus bersikeras? Kaligrafi dan lukisan Anda ada di tas saya. Saya membiarkan Anda menggeledah dan itu tidak ada di sana. Namun Anda masih tanpa henti. Kaligrafi dan lukisan ini sangat berharga. Bisakah saya secara wajar mencurigai bahwa Anda berteriak maling, padahal Anda sendiri malingnya? Lukisan itu benar-benar tidak ada padamu. Kau mencurigaiku. Zhang Jia, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Namun kau mencurigaiku hanya karena beberapa kata darinya. Suyan, apa yang kamu katakan? Kaligrafi dan lukisan itu sudah dikirimkan kepada Ketua Lin. Tunggu sebentar. Bolehkah saya bertanya tentang pertemuan kita dengan Ketua Lin? Ketua Lin mengenai tindakan Anda yang mempersulit Mona Lin, menyatakan ketidakpuasan. Rapat ini akan dibatalkan untuk sementara. Apa sebenarnya yang kau katakan pada Ketua Lin? Bukankah seharusnya saya yang menanyakan itu? Kaligrafi dan lukisan itu jelas sudah dikirimkan kepada Ketua Lin. Mengapa Anda bersikeras bahwa kaligrafi dan lukisan itu harus ada di tas saya? Atau lebih tepatnya, apakah Anda sudah tahu bahwa kaligrafi dan lukisan itu hanya akan muncul di tas saya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yanyan terlalu khawatir tentang lukisan itu. Jadi wajar jika dia cemas. Untungnya itu hanya salah paham. Bagaimana kalau begini? Saya minta maaf kepadamu atas namanya. Saya merasa sedikit tidak enak badan. Kami akan kembali dulu. Berhenti. Apakah saya bilang Anda boleh pergi? Apalagi yang kau inginkan? Ketua Su, apakah Anda tidak melupakan sesuatu? Lin Wanru, jangan keterlaluan. Yanyan bagaimanapun juga seorang figur publik. Jika saya berlutut dan meminta maaf kepadamu hari ini, bagaimana jika seseorang dengan motif tersembunyi memotretnya? Saya khawatir itu akan merusak reputasi kalian berdua. Karena Anda tidak mau meminta maaf, lupakan saja. Saya akan meminta Ketua Lin turun dan menilai masalah ini. Seorang ketua grup yang melanggar janjinya. Apakah masih ada kebutuhan untuk kerjasama? Selain menggunakan Ketua Lin untuk mengancamku, apalagi yang bisa kau lakukan? Tidak banyak. Bukankah sudah cukup bahwa ini berjalan dengan baik? Bukankah itu hanya berlutut dan meminta maaf? Karena aku berani mengatakannya. Aku berani menghadapi konsekuensinya. Aku minta maaf. Apakah itu cukup? Tentu saja tidak cukup. Lin Wanru Xingjia, penghinaan yang Anda timpakan kepada saya saat itu
Saya akan mengambilnya kembali sedikit demi sedikit. Suyan wanita sialan itu. Aku pasti akan membuatnya membayar. Sekarang dia didukung oleh Ji Jingshan dan dukungan dari Ketua Lin. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Karena aku bisa membunuhnya sekali. Aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Tidak. Kau berulang kali menghentikanku mengejar Suyan. Untuk apa sebenarnya itu? Jangan terlalu memikirkannya. Saya hanya merasa bahwa sejak Suyan kembali, kita belum pernah mengalami satu pun hal yang berjalan lancar. Kita sudah melakukan banyak hal. Bukankah itu semula agar nanti kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik? Wanru, saya benar-benar ingin menghabiskan setiap hari di masa depan dengan baik bersamamu. Saya akan menangani masalah perusahaan dengan benar. Mengenai Suyang, kita tidak perlu terlalu memperhatikannya. Zheng Jia, aku hanya punya kau sekarang. Bodoh, sepertinya bahkan jika kamu menggantikan penampilan dan identitas Suyan, kamu tetap tidak bisa mengalahkan Suyan. Mengapa Anda mengajak saya keluar lagi? Tidakkah Anda takut Lin Wanru akan mengetahuinya? Yanyan, tolong selamatkan Grup Su. Grup Su saat ini genting. Beberapa waktu lalu, bahkan kehilangan uang dalam jumlah yang begitu besar. Kamu pasti tidak ingin perusahaan yang kamu dirikan sendirian bangkrut begitu saja seperti ini kan? Siapa yang bertanggung jawab atas perusahaan yang berakhir seperti ini? Anda berani menyebut perusahaan kepada saya? Setelah kamu pergi, saya baru menyadari betapa bodohnya saya sebelumnya. Lin Wanru itu hanyalah seorang idiot. Bahkan jika dia mencuri penampilan dan identitasmu, dia tetap tidak bisa dibandingkan denganmu. Mengatakan semua ini sekarang tidak ada gunanya. Luka yang Anda berikan membuat saya nyaris tak berdaya. Bukankah kamu sangat akrab dengan Ketua Lin dan aset pribadi yang kamu sebutkan sebelumnya? Zheng Jia, Anda jangan mengira beberapa patah kata saja sudah cukup. Saya akan tetap mempercayai Anda bukan? Kita adalah suami istri. Yanyan, akta pernikahan kita tidak palsu. Tapi saya bukan. Suyan yang ada di akta nikah sekarang. Selain itu, Lin Wanru sedang mengandung anak Anda. Apel, bagaimana itu mungkin? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana saya tahu itu tidak penting. Tetapi sebagai suaminya, mengapa Anda tidak tahu? Bayi berkembang dengan sangat baik. Tapi mengapa? Hanya Anda yang datang untuk pemeriksaan prenatal setiap saat. Ayah bayi selama proses pemeriksaan prenatal juga merupakan bagian yang sangat penting. Ayah bayi itu belum tahu. Aku ingin memberinya kejutan. Suamimu berselingkuh. Di kaf lama. Mungkin dia ingin memberi Anda kejutan. Tidak mungkin dia hamil anak orang lain kan? Ya, dan ini. Saya menemukan ini secara tidak sengaja. Aku tahu kau akan datang. Ketua Ji. Ketua Su, mengapa Anda tidak bicara terus terang saja? Saya pikir karena Ketua Ji datang. Anda sudah mengerti apa maksud saya. Lin Wanru benar-benar berdedikasi untuk mencuri segala sesuatu dari saya. Termasuk pria saya. Pelacur itu, Lin Wanru ada di sini. Tapi, untungnya dia tidak bisa menyentuh aset pribadi saya. Zheng Jia, satu-satunya yang bisa membantuku sekarang adalah kamu. Apa yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa hubungannya denganmu? Zheng Jia, jangan kira aku tidak tahu. Siang ini kau pergi menemui wanita sialan Suyan itu. Bagaimana kau bisa menghadapiku setelah melakukan ini? Apel, kamu hanya diizinkan berkencan dengan pria lain. Sementara saya hanya bertemu dengan Suyan itu saja. Dan kamu tidak bisa mengatasi ini. Jadi, apakah Anda menyarankan agar aku menjadi kekasihmu? Aku tahu, kau telah memperhatikanku selama bertahun-tahun ini. Apa yang kau dengar dari Suyan? Wanita sialan itu kali ini. Apel, sudah merasa bersalah. Mereka sudah mulai saling mencurigai. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Tian. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda berhasil membuat peretas jenius ini keluar? Dia selalu mengeluh bahwa dunia luar membosankan. Aku memberitahunya bahwa berada di sisiku adalah hal yang paling menarik. Jadi dia keluar. Hanya itu. Hanya itu saja. Tidak. Itu karena saya menyukai Suyan. Aku mengerti. Jenis suka pada seorang kakak perempuan. Ji Jinshan, apa yang sedang kamu lakukan? Dasar bocah nakal. Beraninya kamu mengincar pacarku di kehidupanmu selanjutnya. Kudengar kamu sibuk di dapur pagi-pagi sekali ini. Makanan lezat up. Sopir, ini bukan jalan menuju perusahaan kan? Ada kecelakaan di jalan semula. Mengambil jalan ini lebih pendek. Kalau begitu tolong cepat, aku sedang terburu-buru. Sopir, perutku tiba-tiba sakit parah. Aku harus pergi ke toilet. Tolong menepi. Kita akan segera sampai. Tidak, aku tidak bisa menunggu. Aku benar-benar merasa tidak enak badan. Aku akan cepat.
Cepatlah dan kembali. Kau jalang bau. Kurasa ada yang salah dengan pengemudi ini. Datang dan selamatkan aku. Segera pergi dan periksa lokasi mobil yang dinaiki Suyan sore ini. Juga hubungi Zheng Jia. Halo, dia kabur di tengah jalan. Saya sedang mencarinya sekarang. Lin Wanru. Kau sudah bangun. Lin Wanru itu kamu. Sekarang aku Suyan. Dan kau adalah Lin Wanru. Kamu menculikku hanya untuk menekankan identitasmu. Hanya sekadar nama dan wajah. Jika kamu menyukainya simpan saja. Aku tidak peduli dengan itu. Dasar pelacur sialan. Aku sudah mengampuni nyawamu yang sialan saat itu. Seharusnya kau menyingkir jauh-jauh karena kau muncul tidak tahu diri. Jangan salahkan aku karena kejam. Apa? Apakah kamu pikir Zheng Jia terus memikirkanku, merindukanku siang dan malam? Apakah kamu cemburu? Atau apakah perusahaan akan segera bangkrut dan kamu tidak bisa menghubungi ketua Lin? Apakah kamu cemas? Cemburu? Apa aku cemburu karena kau baru saja menempel pada keluarga Lin dan kemudian memanjat ke keluarga Ji? Atau apa aku cemburu bahwa kau akan dihancurkan oleh orang lain? Sebentar lagi aku akan menyiarkan seluruh kejadian itu secara langsung di ponselku. Aku ingin lihat setelah kau menjadi pelacur yang ditiduri 1000 pria. Jika Zheng Jia dan Ji Jingxian masih akan merendahkan diri mereka untukmu. Lin Wanru, kamu tidak tahu malu. Suyan, seharusnya kau tahu 5 tahun lalu bahwa melawan aku, apa konsekuensi akhirnya? Kalian bersenang-senanglah. Yanyan, apakah kamu baik-baik saja? Berhentilah berpura-pura bersimpati di sini. Dengarkan saya menjelaskan. Lin Wanru melakukan semua ini. Ji Jingshan menghubungi saya. Itu sebabnya aku membawanya ke sini. Aku tidak pernah menyangka dia benar-benar. Zheng Jia, kau yang membawa mereka ke sini. Kau sungguh. Diam. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Rubah betina ini, ramuan sihir macam apa yang dia berikan padamu, membuatmu tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah seperti ini. Ketua Jin, Diam. sekarang bukan saatnya kalian berdua bertengkar di antara kalian sendiri. Apa maksudmu? Bagaimana rencanamu untuk menghadapi mereka? Semua orang yang hadir di sini hari ini harus menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Terutama dia. Polisi sudah dalam perjalanan. Dia adalah dalangnya. Tentu saja dia tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa masuk. Zheng Jia, aku tidak bisa masuk. Saat ini aku adalah Suyan. Jika aku masuk, kau dan seluruh perusahaan akan tamat. Yanyan, Wanru saat ini menggunakan wajahmu. Jika dia masuk, itu akan merusak reputasimu. Kita bisa membiarkannya pergi. Tanda tangani dokumen ini. Pengalihan ekuitas. Apa maksudmu? Itu berarti separuh saham grup Su atas namamu akan dialihkan ke nama Ji Jingshan. Tanda tangani kontraknya atau masuk penjara. Kalian sendiri yang memilih hasil spesifiknya. Kami akan menandatangani. Zheng Jia, jika kita tanda tangan setengah perusahaan akan menjadi milik mereka. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu mau masuk penjara? Bagaimanapun perusahaan sudah sangat terlilit utang. Bahkan jika mereka mendapatkan ekuitasnya, itu hanya akan menjadi cangkang kosong. Baiklah, kita akan tanda tangan. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak menyentuh Suyan? Kau berani memukulku. Bukankah kamu pantas mendapatkannya? Sudah kubilang, Ketua Lin mendukung Suyan. Sekarang, karena kamu, kita tidak hanya kehilangan saham kita, tetapi sekarang kita mungkin juga karena kamu telah menyinggung Suyan dan menunda investasi Ketua Lin. Jika kau tidak berkhianat, aku pasti sudah merekam video Suyan sejak lama. Maka dia akan melakukan apapun yang aku suruh. Suyan saat ini ada di luar, mengenakan wajahmu. Tidakkah kamu takut suatu hari nanti kamu akan ketahuan?
dan kemudian ditukar kembali. Aku sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku satu-satunya Suyan. Zheng Jia, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Apa yang kupikirkan? Kau tercela. Kau bersamanya, namun kau masih memikirkanku. Memikirkannya saat kau bersamaku. Sayang sekali Suyan sekarang sudah berhubungan dengan Ji Jingxian. Mungkin dia bahkan sudah memanjat keranjang ketua Lin. Dia sudah hancur sejak lama. Lin Wanru. Meskipun begitu, dia sama sekali tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau yang hanya mengandalkan wanita. Pria mata duitan yang mendumpleng. Diam. Sedikit gula darah rendah tidak ada yang serius. Namun menurut laporan, Nyonya telah hamil selama 3 minggu. Hamil. Yanyan, apakah kamu mendengarnya? Kita akan memiliki bayi kita sendiri. Nyonya saat ini lemah. Tidak disarankan untuk terlalu banyak bekerja selama kehamilan awal. Anda harus menjaga kesehatan Anda dengan baik. Ayo pergi. Ji Jingxian, Ayo pulang. turunkan aku. Dokter sudah bilang, tidak boleh aktivitas berat. Permisi. Anak-anak muda ini. Lihat ini yang kusiapkan untuk cucu laki-lakiku. Selalu mempersiapkan untuk cucu laki-laki. Bagaimana jika itu cucu perempuan? Cucu perempuan juga akan hebat. Dia akan mirip Yanyan, tidak sepertimu dasar nakal. Kurasa Yanyan adalah anak kandungmu. Ya, pernikahan itu, kita harus cepat-cepat melaksanakannya. Kenapa lagi? Tidak akan terlihat bagus saat mengenakan gaun pengantin. Ibu berhentilah khawatir. Jika aku tidak khawatir, siapa lagi yang akan khawatir? Ya, aku sudah menemukan gedung perkantoran yang bagus. Aku harus membelikannya untuk cucu laki-lakiku. Bibi tidak perlu. Kenapa tidak? Keluarga kita punya banyak uang. Juga, kamu harus mengubah caramu memanggilku menjadi ibu. Apakah kamu tidak menginginkan bayi ini? Aku. Tentu saja aku perlu. Tapi, Dokter bilang, tubuhmu saat ini tidak cocok untuk pengerahan tenaga. Kamu hanya perlu beristirahat dengan tenang dan menjaga kehamilanmu. Bisakah kamu menyerahkan sisanya padaku? tidak. 5 tahun lalu, mereka menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Itu masih jelas dalam ingatanku. Sekarang, setelah mereka akhirnya memakan umpan, jika aku tidak bisa secara pribadi mengirim mereka ke penjara, aku tidak akan tenang, bahkan dalam kematian. Jadi kamu tidak peduli lagi dengan anak kita. Aku hanya merasa bahwa bayi itu datang di waktu yang salah. Kita bisa punya anak lagi. Lalu kapan waktu yang tepat? Suyan, di hatimu, apakah benar bahwa baik anak, maupun aku, bahkan dirimu sendiri, tidak sepenting balas dendam? Ibuku benar-benar dibuat marah hingga meninggal oleh mereka di ranjang sakitnya. Dan sampai hari ini, jenazahnya tidak ditemukan dimanapun. Lin Wanru mencuri identitas dan penampilanku selama 5 tahun penuh, menjadikanku simpanan yang dibenci semua orang, bahkan namaku sendiri. Aku tidak punya cara untuk mengatakannya secara terbuka dan jujur. Seseorang sepertiku, hak apa yang kumiliki untuk melepaskan dendam? Ji Jingxian berikan telepon itu padaku. Xinjia, Suyan jawab aku. Apakah benar bahwa meskipun kamu harus meninggalkan anak ini, kamu tetap ingin balas dendam? Ya, Baiklah. Aku mengerti. halo. Yanyan. Mari kita bertemu. Yanyan, ini adalah apa? Kali ini, jangan kecewakan aku lagi. Translated and narrated by M Media. Mengapa dia ada di sini? Saya tidak tahu. Sudah dengar. Lin Wanru merebut saham ketua Su dan menjadi pemegang saham perusahaan. Dulu dia bahkan mencoba menggoda ketua Shen. Pelacur itu. Sejarah lama sudah berlalu. Meskipun itu demi grup Su, dengan ketua Lin menjabat, semua orang harus membantunya dengan baik. Ketua Su Anda terlalu baik. Itulah mengapa orang lain mengambil keuntungan. Tepat sekali. Anda adalah kepala sejati grup Su. Selama pelacur bernama Lin itu berani muncul, kami berani mengusirnya. Siapa yang mencoba mengeluarkanku? Sudah beberapa tahun tidak bertemu kalian semua. Namun para pemegang saham grup Su bertingkah seperti ibu-ibu tua di pintu masuk desa. Suka bergosip. Meskipun ketua Lin naik melalui upaya besar, dia tidak bisa mengubah hitam menjadi putih. Grup Su harus selalu menyandang nama Su. Kau benar. Grup Su akan selalu bernama Su. Ketua Lin, mereka semua adalah veteran perusahaan. Jangan mempersulit mereka. Para veteran.
Para veteran yang sebenarnya. Kau mengganti mereka semua 5 tahun lalu bukan? Kau, cukup. Aku tidak datang ke sini untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Pada rapat pemegang saham pertama, aku ingin melihat buku rekening. Buku rekening perusahaan adalah rahasia besar. Bagaimana Anda bisa mengambilnya begitu saja? Karena Anda mau. Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar grup Su. Aku adalah kepala perusahaan. Apa yang tidak bisa kuambil? Lin Wanru, kau sudah keterlaluan. Aku melihat buku rekening itu menindasmu. Atau apakah karena ada terlalu banyak urusan gelap di dalamnya? Dan kau tidak berani menunjukkannya padaku. Kau, Apa yang perlu ditakutkan? Ketua Su tunjukkan padanya. Kita jujur jadi kita tidak takut diperiksa. Ketua Su, keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Ketua Su sebenarnya tidak ada masalah dengan buku rekening kan? lihatlah jika kau harus. Xiao Tian, pastikan untuk memeriksa secara menyeluruh. Pembukuan selama 5 tahun terakhir semuanya baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Sekarang semua orang sudah melihatnya kan? Rekening grup Su tidak pernah bermasalah. Ketua Su kami semua The film percaya was pada Anda. translated Tepat and sekali. narrated by M. Media. Mari kita tunda rapat hari ini. Su Yin, setelah bertahun-tahun ini, kau masih tidak bisa mengalahkanku. Jika kau menggunakan upaya yang kau curahkan untuk membuat akun palsu pada perusahaan, grup Su tidak akan mencapai titik ini hari ini. Tidak ada yang namanya pembukuan palsu yang sempurna di dunia ini. Apalagi jika saya terlibat. 2 hari. Pasti kau. Jingshan, sudah selarut ini. Kenapa kau di sini? Kau sudah minum? Aku tahu. Balas dendam selalu menjadi alasanmu untuk hidup. Tapi demi anak ini, aku bersedia. Aku tidak rela. Suyan. Kamu benar-benar tidak punya hati. Jingshan, aku sudah berada di neraka. Tapi kau tidak bisa karena aku juga berada di jurang penderitaan ini. Jalan. Yanyan, kamu sudah bangun. Ketua Ji, apa yang kau lakukan? Yanyan, aku Jingsen. Bukankah janji nikah kita berlaku setelah pembalasan dendam ini usai? Kita. Balas dendam apa? Pernikahan apa? Apa yang kau bicarakan? Ketua Ji, saya yakin kita hanya memiliki kemitraan bisnis. Tolong jaga kehormatanmu. Suami kau di sini. Kamu baru saja memanggilku apa? Suami, ada apa denganmu? Bukankah aku baru saja menemui psikiater? Kenapa aku bangun di rumah sakit? Suyan, kau amnesia. Siapa kau? Kenapa kau terlihat persis sepertiku? Yanyan, kamu baru saja bangun dari kecelakaan mobil. Kamu butuh istirahat dan pemulihan. Jangan terlalu memikirkan banyak hal dulu. Hal-hal yang terjadi selama periode ini akan kuceritakan pelan-pelan padamu. Tunggu aku dulu. Amnesia. Ketua Ji, kenapa kau masih di sini? Zheng Jia, Shuyan memanggilmu suami dan kau setuju begitu saja. Jangan kira aku tidak tahu rencana apa yang sedang kau susun. Skema apa yang sedang kurencanakan? Suyan menderita amnesia sekarang. Kesempatan kita telah tiba. Apa maksudmu? Suyan sudah memulihkan mayoritas saham perusahaan. Dia juga mengenal pengusaha kaya Ketua Lin. Kita tidak mendapatkan apa-apa dengan menghadapinya secara langsung. Mengapa tidak memanfaatkan amnesianya? Selagi dia belum kehilangan kepercayaan padaku dan mengambilnya kembali. Begitulah adanya. Aku membiarkanmu menderita sedikit ketidakadilan. Tapi jangan khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Itu semua salahku karena salah menilai karakter saat itu. Yang memungkinkan Lin Wanru memanfaatkan celah itu. Namun baru-baru ini, dengan berkoordinasi secara internal dan eksternal, kita juga telah memulihkan sebagian besar saham perusahaan. Hanya saja, grup Su beberapa tahun terakhir ini, nilai pasarnya terus menurun. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Lin Wanru mencuri identitasmu, pada dasarnya dia tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Ditambah dengan manajemennya yang sewenang-wenang dan tiran. Banyak veteran perusahaan
sudah pergi. Lin Wanru, tapi kenapa kau muncul bersamanya hari ini? Saat itu, aku sudah menyadari bahwa dia telah merebut kendali perusahaan. Jadi demi melindungi perusahaan, aku hanya bisa mengikuti permainannya. Aku mengerti, kau sudah bekerja keras suami. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Dan Ji Jingshan itu bersikeras menawar melawan perusahaan kita dengan harga rendah. Banyak klien utama kita telah direbut oleh grup Ji. Ji Jingshin orang ini sangat dalam dan penuh perhitungan. Mungkin dia sudah tahu Suyan telah digantikan. Itu sebabnya dia menekan grup Su dengan begitu sembrono. Semua itu tidak penting lagi. Bukankah kau pernah memberitahuku sebelumnya bahwa kau masih punya aset pribadi? Begitu kita mendapatkan uang ini, kita bisa menyelesaikan krisis mendesak grup Su. Tapi pintu brankas bank itu membutuhkan pengenalan wajah dan iris mata untuk dibuka secara bersamaan. Bahkan jika aku mau sekarang, aku tidak bisa mengambilnya. Pengenalan wajah, itu tidak masalah. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Ketua Ji, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Apakah Nona Su tidak tahu? Ketua Ji, tolong jaga kehormatanmu. Aku wanita yang sudah menikah. Keluarga, dengan orang yang menyebabkanmu kehilangan segalanya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku tahu. Kamu belum kehilangan ingatanmu. Kamu menahan penghinaan demi bersamanya. Apa sebenarnya yang kamu coba capai? Ketua Ji, Seng Jia dan aku saling mencintai. Itu bukan yang kau sebut menanggung penghinaan. Hari itu di kamar rumah sakit, aku sudah menjelaskan diriku dengan sangat jelas. Aku harap kau akan berhenti mengganggu hidupku. Bahkan jika kamu mengubah wajahmu, aku akan tetap mengenalimu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah kamu kehilangan ingatan atau tidak? Betapa putus asanya kamu ingin mendorongku menjauh demi balas dendammu. Kamu bahkan sengaja menyebabkan kecelakaan mobil untuk menggugurkan anak kita. Suyan, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mungkin aku memang memiliki sesuatu dengan Ketua Ji di masa lalu. Namun itu semua sudah berlalu sekarang. Sekarang aku adalah istri Shen Jia dan ketua grup Su. Aku harap kau tahu tempatmu. Batasan. Batasan apa yang harus aku jaga? Dengan pacarku sendiri. Ji Jingshan. Anak itu masih hidup. Yanyan. Sekarang Lin Wanru telah kudorong ke jalan buntu. Dia sudah gila. Setiap langkah balas dendam sangat berbahaya. Kecelakaan mobil itu, hilangnya ingatan, hanyalah untuk membuatmu menyerah padaku sepenuhnya. Kita sudah sejauh ini. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Tapi, Itu luar biasa. Anak kita masih hidup. The film was ini juga translated anakku. and narrated by Aku M bisa Media. merasakan bayi itu tumbuh hari demi hari. Aku tidak tega kehilangannya. Yanyan. Apakah kamu mengatakan? Aku ingin mempertahankan bayi ini. Pertahankan anak yang merupakan milik kita berdua. Yanyan. Aku akan melindungi kalian berdua dengan baik. Namun, sekarang Seng Jia sudah termakan umpan. Masalah kehilangan ingatanku tetap tidak boleh diketahui oleh mereka. Dia mungkin kembali kapan saja. Kau harus meninggalkan tempat ini dulu. Jangan khawatir. Dalam perjalanan pulangnya, aku sudah menemukan seseorang untuk menahannya. Dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Yanyan. 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 Kenapa kau kembali? Aku membawakanmu sup ayam. Aku sengaja merebusnya untukmu. Cicipe. Terima kasih suamiku. Kau tidak akan bergabung denganku. Saya mau ke toilet. Kau minum dulu. Tidak. Ada apa? Ada orang di kamar kecil. Bukankah karena aku terlalu lama di kamar mandi barusan? Ada bau. Yanyan, kita ini suami istri. Aku tidak mungkin membencimu kan? Tidak. Bahkan jika kita suami istri pun, tidak. Jika kau ingin menggunakan kamar mandi, pergilah keluar. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan minum sup ayam bersamamu dulu. Aku akan ke kamar kecil nanti. Baiklah. Dulu saat kita menikah. Sup ayam ini adalah kesukaanmu. Ini. Lezat. Rasanya masih sama seperti dulu. Tentu saja, kau paling menyukai keahlianku ini. Ya, Yanyan. Aset pribadi yang kau sebutkan sebelumnya itu, apakah benar-benar bisa diambil setelah wajahmu kembali? Ini bukan aset pribadiku. Ini adalah aset pribadi kita. Benar-benar. Itu milik kita. Suami, sup ayam ini agak dingin. Aku akan menghangatkannya untukmu. Dia sudah pergi, keluarlah. Bagaimana hasil penyelidikannya? Ada tanda-tanda bahwa pembukuan grup Su telah diubah, dikombinasikan dengan laporan keuangan yang mereka serahkan kepada Biro Pajak. Sangat mungkin
bahwa mereka dicurigai melakukan penggelapan pajak. Mengingat keserakahan mereka yang tak terpuaskan, penggelapan pajak agak bisa diduga. Selain penggelapan pajak, mereka juga menyalahgunakan dana likuid secara tidak teratur dari rekening perusahaan ke rekening pribadi mereka. Apa kau bicara tentang penggelapan dana? Ya, dilihat dari frekuensi penyalahgunaannya, perkiraan awal adalah lebih dari 100 juta dana. Selain itu mempertimbangkan pengeluaran dari rekening pribadi mereka. Diperkirakan uang ini akan segera dihabiskan sepenuhnya oleh mereka. Karena memang begitu adanya. Mari kita berikan dia bantuan lagi. Sebarkan berita bahwa ketua... Aset pribadi itu disimpan. Kita harus cepat-cepat mengambilnya. Aku menderita amnesia akibat kecelakaan mobil, jadi aku tidak begitu ingat. Tidak ingat, bagaimana mungkin? Apa kau mempermainkanku? Kau menyakitiku. Aku minta maaf sayang. Aku hanya cemas sesaat. Aku tidak bermaksud begitu. Kenapa kau begitu cemas untuk mengeluarkan aset pribadi itu? Sayang, aku bisa membantumu mengembalikan wajahmu. Suami, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Perusahaan sedang menghadapi krisis sekarang, dan sangat membutuhkan bantuan aset pribadimu. Aku sudah menemukan kesempatan sekarang. Selama kau menginginkannya, aku bisa membantumu mengembalikan wajahmu. Kau tidak berbohong padaku hanya demi aset pribadi kan? Bagaimana mungkin? Kaulah yang memberitahuku. Aset pribadi itu milik kita. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Itu luar biasa suami. Begitu aku The film mengembalikan was wajahku, perusahaan translated akan and terselamatkan. narrated by Sayang. Media. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Tunggu aku sebentar. Aku akan pergi ke perusahaan. Aku tidak menyangka ini. Nona Sukita masih merupakan aktris kaliber tertinggi. Jika aku tidak tahu kamu merencanakan balas dendam, aku benar-benar akan tersentuh oleh cintamu yang tak tergoyahkan. Berhentilah menggodaku. Jika aku tidak mengatakan itu, apakah dia akan mempercayaiku? Katakan padaku, apakah Lin Wanru akan dengan patuh mendengarkan Xiang Jia dan mengembalikan wajahnya? Tentu saja tidak. Tapi Xing Jia punya banyak cara. Bukankah dia terus mengatakan bahwa dia dan Lin Wanru memiliki cinta sejati? Bajingan itu. Selama itu demi uang. Dia bahkan rela tidur di sebelah mayat. Tunggu saja. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkannya menang. Nona Lin, urusan apa yang kamu miliki denganku? Tidak bisakah aku hanya berbicara dengan Ketua Ji, mengenang masa lalu? Nona Lin sepertinya bukan tip orang yang mencari seseorang hanya untuk berbasa-basi. Mungkinkah aku tidak bisa mengejar Ketua Ji? Nona Lin tidak perlu basa-basi. Mari kita bicara terus terang saja. Ketua Ji melihat wanita yang kau kejar begitu lama. Sekarang berbaring di pelukan pria lain. Bagaimana perasaanmu? Aku punya banyak urusan perusahaan yang menunggu perhatianku. Nona Li, jika hari ini kamu hanya datang ke sini untuk mengatakan hal-hal ini, aku harus permisi. Aku bisa membuat Suyan kembali ke sisimu. Apa maksudmu? Aku dan Zheng Jia hanya bersama karena krisis grup Shou. Itulah mengapa kami berakhir seperti ini. Jika Ketua Ji menginvestasikan modal ke grup Shou dan membantu kami mengatasi kesulitan ini, Zheng Jia akan kembali ke sisiku. Apa yang Nona Lin inginkan? Bukan hanya ini kan? Tentu saja, investasi Ketua Ji harus atas namaku. Jika Zheng Jia berubah pikiran, Suyan hanya akan memilikimu di sisinya. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Wanru, kali ini berkat kau mendapatkan investasi. Kita berhasil menutupi kerugian buku perusahaan. Mengapa berbicara tentang membantu atau tidak membantu di antara kita? Itu benar. Tapi Ji Jingsha, mengapa dia setuju untuk berinvestasi padamu? Pria, kau tahu. Mereka semua pelin-pelan, karena dia tidak bisa memiliki Suyan. Dia ingin memiliki wajah Suyan. Bukankah itu sangat masuk akal? Zheng Jia, kau tidak akan berubah kan? Apa yang kau pikirkan? Kita sudah bersama. Mengalami begitu banyak hal. Hanya kita yang paling mengerti satu sama lain. Kita adalah pasangan yang paling cocok. Kita hanya tinggal satu langkah terakhir, maka kita akan berhasil. Sayang sekali. Tentang anak kita, Aku tahu itu. Anak itu selalu menjadi ganjalan di hatimu. Aku bukan suami yang layak. Aku telah mengecewakanmu dan anak kita. Aku tidak pantas menjadi seorang ayah. hentikan. Wanru, bisakah kau memaafkanku? Aku janji padamu, selama aku mendapatkan investasi Ketua Lin, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Wanru, aku tahu itu. Kau selalu bijaksana.
Bagaimana kalau kita punya anak lagi malam ini? Itu tergantung pada apakah kau punya kemampuan. Ini, apa yang kau lakukan? Yanyan, aku berjanji akan membantumu mengubah wajahmu. Selama kau setuju, ketika kau keluar dari ruang operasi, kau akan mendapatkan wajahmu sendiri kembali. Benarkah? Dokter-dokter di sini semuanya orangku. Mereka sangat terampil dalam operasi transplantasi wajah. Butuh upaya besar bagiku untuk merebut kesempatan ini. Tahan Lin Wanru. Yanyan, jangan khawatir. Setelah kau selesai mengubah wajahmu dan mendapatkan kembali identitasmu, kita akan mengeluarkan aset pribadi dan menghidupkan kembali perusahaan. Semuanya bisa kembali ke titik awal. Yanyan, bukankah kau terus-menerus mengalami palpitasi jantung dan mimpi buruk akhir-akhir ini? Dokter ini adalah seseorang yang aku berhasil pesan hanya setelah menggunakan banyak koneksi. Yakinlah, aku pasti akan menyembuhkanmu. Ini bukan aku. Bagaimana aku bisa menjadi Lin Wanru? Kau sangat baik padaku. Yanyan, setelah kau mendapatkan kembali identitasmu, kita akan menjalani kehidupan yang baik bersama. Kehidupan yang baik, Sheng Jia. Kehidupan baikmu akan segera dimulai. Lakukan. Baik. Yanyan, bagaimana kau bisa keluar sendirian? Teknologi medis telah maju lagi. Tepat setelah operasi, ternyata tidak ada jejak yang terlihat sama sekali. Yanyan, selamat atas pulihnya identitasmu. Kau tidak tahu betapa aku berjuang dengan Lin Wanru selama periode ini. Betapa aku merindukanmu. Jika bukan karena masa depan grup Su, tidak mungkin aku akan terlibat dengan Lin Wanru sama sekali. Ada apa? Yanyan, jangan khawatir. Sekarang Lin Wanru telah kehilangan identitas MU. Dia bukan apa-apa. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Jika kau tidak menyukainya, aku bisa. Zhang Jia, kau benar-benar pengkhianat dan tak punya hati. Apa maksudmu? Tunggu. Siapa kau? Aku Lin Wanru. Tidak mungkin. Kau tidak menipu Suyan? Kau pasti sangat kecewa. Di mana ini? Suyan, apa yang akan kau lakukan? Daripada bertanya apa yang kulakukan, kenapa kau tidak memikirkan mengapa kau ada di sini? Saat itu aku dan Zhang Jia sedang minum. Lalu aku kehilangan kesadaran. Tidak mungkin. Zhang Jia tidak akan. Pasti kau. Kau kenal semua dokter ini, kan? Suyan, berhenti mencoba menabur perselisihan di sini. Zhang Jia tidak akan. Apakah itu benar-benar mustahil? Kau adalah orang yang paling mengerti Zhang Jia. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kau keluar dari pintu ini sekarang juga. Dan tebak, nama siapa yang akan dia panggil untukmu? Tidak mungkin. Kau tidak menipu Suyan. Kau pasti sangat kecewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Jia, apa kau pikir aku akan jatuh cinta pada orang sepertimu? Orang yang begitu berhati dingin dan tidak benar. 2 kali. Kau tidak kehilangan ingatanmu. Kau seharusnya bisa mengambil pelajaran hari ini. Mereka yang mempermainkan hati orang, hanya akan dipermainkan oleh hati orang lain. Tidak mungkin. Kita sepakat sejak awal. Setelah kita menukar kembali identitas kita, kita akan menjalani kehidupan yang baik bersama. Sekarang, kita memiliki kesempatan yang begitu baik. Mengapa kau tidak memperjuangkannya? Zhang Jia, warna aslimu akhirnya terungkap. Kau adalah orang yang paling egois dari semuanya. Diam, jika bukan karena kecemburuanmu pada Suyan dan upayamu untuk merebut identitasnya. Bagaimana kita bisa berakhir seperti ini hari ini? Kau adalah orang yang berutang judi besar-besaran saat itu. Aku berkorban begitu banyak untukmu. Aku bahkan menggugurkan anak demi dirimu. Inikah caramu mengkhianatiku? Kau selalu hanya mencintai dirimu sendiri. Entah itu aku atau Suyan, kau hanya ingin kami menjadi batu loncatanmu menuju kesuksesan instan. Yanyan, jangan dengarkan wanita gila ini. Kau tidak berpikir dia bisa masih mempercayai omong kosongmu sekarang kan? Dia sama sekali tidak pernah kehilangan ingatannya. Apa kau benar-benar berpikir dia akan melepaskan balas dendam dan berdamai dengan orang sepertimu? Sejak wajahnya ditukar, sudah ditakdirkan bahwa dia akan melawan kita sampai mati. Lin Wanru, aku harus katakan, kau memang punya kesadaran diri. Jadi sejak saat kecelakaan mobilmu, kau telah mempermainkanku selama ini. Bagiku kau hanyalah seekor yang kejam, tidak tahu berterima kasih, ular berbisa. Kenapa aku harus bergabung denganmu lagi? Kau jalan.
Aku. Anda dicurigai terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan lebih dari 100 juta. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Lepaskan aku. Bebaskan aku. Grup Su diduga melakukan penggelapan pajak dengan jumlah mencapai ratusan juta. Ketua Zheng Jia telah ditempatkan di bawah penyelidikan. Saya yakin bahwa insiden penggelapan pajak Grup Su saat ini mengharuskan Ketua Su menanggung tanggung jawab utama. Zheng Jia Ketua Grup Su. Fakta kriminal yang dikonfirmasi. Penggelapan dana publik Grup Su. Dan penggelapan pajak senilai lebih dari 100 juta. Anda dicurigai terlibat dalam kasus yang melibatkan lebih dari 100 juta dalam penggelapan pajak. Kasus ini telah diajukan untuk penyelidikan. Bukan aku. Itu dia. Dia adalah ketua Grup Su. Semua pembayaran pajak perusahaan harus melalui dia. Aku biasanya tidak berada di perusahaan. Petugas, jika kau menangkapnya, maka jangan tangkap aku. Zheng Jia, aku jelas tidak salah menilaimu. Apa maksudmu? Aku hanya tidak menyangka. Batas moralmu serendah ini. Apa kau pikir selama ini? Kau benar-benar bisa menipuku. Petugas, aku bersedia bekerja sama dengan penyelidikan. Aku sudah lama menemukan bahwa ada masalah dengan rantai modal perusahaan kami. Setelah penyelidikan rahasia, aku mengetahui bahwa suamiku, Sang Jia yang memanipulasi pembukuan dan dana yang disisihkan perusahaan kami untuk pembayaran pajak. Semuanya digelapkan olehnya untuk melunasi utang judinya. Bukti kejahatannya, aku menyimpan. Lama tidak bertemu, aku akhirnya berhasil mengirim Sang Jia masuk. Dan dia mengalami masa yang menyedihkan di dalam. Aku yang mengatur semua itu. Aku tahu. Kalau tidak menurutmu, bagaimana kamu bisa dengan mudah menemukan begitu banyak orang? Aku minta maaf. Aku terlalu sewenang-wenang. Demi keselamatanmu, aku hanya fokus untuk menjauhkanmu, tapi mengabaikan perasaanmu. Kamu mengatakan dua hal yang paling tidak ingin aku dengar. Kata-kata apa? Maaf. Dan terima kasih. Aku lebih suka berharap bahwa kita adalah orang-orang yang berbagi segalanya. Semuanya akan baik-baik saja. Sang Jia sudah ada di dalam. Adapun Lin Wanru sekarang, untuk mendapatkan kembali kendali atas Grup Su dan melawan. Dia mungkin hanya akan mencari satu orang. Aku benar-benar punya sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Ketua Lin. Tolong lakukan kebaikan padaku. Ketua Su, Ketua Lin kami tidak menemui siapapun tanpa janji. Aku sudah bilang ini sesuatu yang sangat penting. Jika waktu terbuang karena dirimu, menyebabkan Ketua Lin kerugian besar, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Kau hanya seekor anjing penjaga. Kau pikir kau ini siapa? Ketua Lin lah yang tidak ingin melihatmu. Apakah perlu mempersulit seorang karyawan? Shuyan, mengapa kau di sini? Apa? Kau tidak ingin melihatku? Aku baru saja melakukan bantuan besar untukmu, kau tahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membantuku mengungkap rencana Zheng Jia, saya akan selamanya berterima kasih kepada Anda. Anda hanya ingin menggunakan tangan saya. Suruh saja Zheng Jia masuk. Aku tidak berani berharap kau akan berterima kasih. Dulu aku mensponsorimu ketika kau tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Untuk kuliah, memberimu pekerjaan yang glamor, dan kehidupan yang nyaman. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan, merebut identitasku, dan mendorongku menuju kematian. Diam. Apakah Anda pikir hanya dengan kata-kata kosong, orang akan mempercayai Anda? Jika kau tidak ingin ada, yang tahu kau tidak boleh melakukannya. Lin Wanru, aku cukup penasaran dengan batas moralmu. Seberapa rendah itu sebenarnya? Anda, Ketua Su, Ketua Lin benar-benar tidak punya waktu untuk menemui Anda. Tidak melintasi seperti busur ke atas pertemuan mengangkat juga jamuan kenegaraan lama. Pada saat itu, tokoh-tokoh terkenal di dunia bisnis akan hadir semua. Kami menantikan kedatangan Anda. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada Ketua Lin. Saya akan datang tepat waktu untuk janji temu. Jadi kenapa kalau Anda kenal Ketua Lin? Orang yang ingin ditemui Ketua Lin adalah saya, orang yang bertanggung jawab atas Grup Su. Lin Wanru, apakah kau mungkin berakting begitu keras? Sampai kau bahkan percaya dirimu sendiri bahwa kau adalah Shuyan? Apa pedulinya apakah saya percaya atau tidak? Orang yang telah mendapatkan kualifikasi masuk sekarang adalah saya. Perlu untuk mengingatkanmu, bahkan jika kau mendapatkan tiket masuk, aset bersih perusahaan masih diperlukan untuk mencapai lebih dari 50 miliar sebelum kau bisa memasuki tempat acara di dalam. Jika tidak, kau hanya bisa tinggal di luar, menatap penuh kerinduan, dan bahkan tidak akan bisa bertemu Ketua Lin. Mustahil, karena kata-kata itu telah diucapkan. Kau boleh memilih untuk tidak percaya. Apa pedulinya apakah saya percaya atau tidak? Bagaimanapun aset bersih Grup Su sudah cukup untuk 50 miliar. Ketua Lin, jamuan kepulangan Anda, mengapa Anda memberinya undangan? Selain itu, jamuan kami tidak memiliki ambang batas seperti itu. Beberapa penjudi selama mereka punya kesempatan akan mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Semuanya. Jika kita tidak memberinya sedikit harapan, bagaimana kita bisa membuatnya memuntahkan semua yang telah dia telan? Harapan apa? Apa semua di dalamnya? Pindahkan semua uang di bawah akun saya. Kembali ke perusahaan. Bos kita masih kekurangan 500 juta. Apa? Masih kurang sebanyak itu?
ini. Kalian pindahkan saja. Jangan khawatirkan saya. Ketua Su, perabotan yang Anda gadaikan, termasuk sofa yang sedang Anda duduki ini. Ketua Su, uangnya sudah ditransfer ke kartu. Mengapa kita masih kurang sebanyak ini? Saya bahkan sudah menggadaikan rumah saya sekarang. Saya hanya bisa tinggal di perusahaan. Mengingat situasi saat ini, Ketua Su Anda hanya bisa meminjam pinjaman berbunga tinggi untuk menaikkan aset bersih grup Su menjadi 50 miliar. Namun dengan saham perusahaan sebagai jaminan, seharusnya tidak sulit. Kemudian, ketika kerjasama tercapai dengan Ketua Lin, Pinjaman berbunga tinggi. semua dana yang saat ini atas nama Lin Wanru telah sepenuhnya dikosongkan dan dikembalikan ke grup Su. Lin Wanru sudah menghubungi rentenir, berniat menggunakan saham yang dia pegang sebagai jaminan. Baiklah, kita bisa menutup jaring sekarang. Mengapa Anda di sini? Apakah Anda punya undangan? Permisi, Ketua Lin adalah ayah angkatku. Aku tidak membutuhkannya. Ayah angkatku, seorang ayah angkatku yang Anda tiduri, saya kira. Beberapa orang hanya dengan melebarkan kaki mereka, dan mereka bisa langsung masuk. Sementara orang-orang seperti kita yang mengandalkan kekuatan sendiri, hanya bisa mengumpulkan semuanya. Bergegas mengumpulkan dana. Jadi kau mengatakan 50 miliar grup Su dikumpulkan olehmu. Suyan, bagaimanapun Anda adalah pemegang saham grup Su. Tidakkah Anda tahu situasi grup Su? Berhentilah berpura-pura di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bukan ketua grup Su lagi. Berapa banyak uang yang dimiliki grup Su? Apa hubungannya denganku? Anda, Ketua Su, Ketua Lin, kami mengundang Anda ke atas untuk berbicara. Benarkah? Sepertinya beberapa orang hanya tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Jadi kenapa kalau dia godfather Anda, dia masih ingin bertemu saya sendirian? Suyan, terkadang saya benar-benar ingin tahu, apakah saya dilahirkan untuk menjadi malapetaka Anda? Bawa saya ke atas. Bencana bagiku. Lin Wanru. Malam ini kau akan tahu. Siapa sebenarnya bencana bagi siapa? Di mana Ketua Lin? Ketua Lin ada urusan yang harus diselesaikan dan akan segera kembali. Silakan beristirahat sebentar di atas. Istirahat sebentar. Ketua Lin. Kenapa Anda? Suyan, apakah Anda tahu tempat macam apa ini? Sehingga Anda berani masuk. Hanya ruang belajar. Apa yang perlu ditakutkan? Orang yang ingin ditemui Ketua Lin adalah saya. Saya sarankan Anda segera pergi. Jangan ganggu waktu indah yang sedang saya dan Ketua Lin nikmati. Lin Wanru, apakah Ketua Lin tinggi, atau pendek gemuk, atau kurus? Kau bahkan tidak tahu. Bagaimana jika dia adalah pria tua botak? Apakah kau masih mau? Suyan, berhentilah berpura-pura menjadi mulia. Anda sudah tidur di ranjang yang sama dengan Ketua Lin. Mengapa Anda masih berpura-pura polos? Anda lihat betapa tampannya Zhang Jia, Anda dan saya. Bukankah kita berdua sama saja? Jatuh ke tangannya. Pria, mereka semua sama saja. Cukup selama saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Apakah kau begitu yakin bahwa Ketua Lin adalah seorang pria? Suyan, Anda benar-benar berani menyebut Ketua Lin bukan pria. Anda selalu sangat pintar. Sekarang Anda dengan sembrono duduk di kursi Ketua Lin dan berani menghinanya. Saya khawatir kali ini bahkan Ji Jingshen tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu, aku adalah Ketua Lin? Berhentilah bermimpi. Saya pikir Anda benar-benar sudah gila. Ini benar-benar mustahil. Sekretaris Liu, bawa masuk dokumen yang sudah diatur. Ketua Lin, ini adalah dokumen yang Anda minta. Kau boleh pergi sekarang. Apakah kau percaya padaku sekarang? Di dalam sini terdapat rincian tindakanmu selama beberapa tahun terakhir. Menggelapkan dana publik di grup Su, dengan sengaja membuang saham untuk mengganggu pasar, dan berkolusi dengan Zhang Jia untuk mengatur pertukaran wajahku, beserta pengakuan dari semua orang yang tahu tentang penyitaan propertiku. Tidak, ini benar-benar mustahil.
Akun palsumu memang dibuat dengan indah. Tapi itu tidak tanpa cacat. Ya. Ini adalah surat utang untuk pinjaman berbunga tinggi yang kau ambil menggunakan saham perusahaan sebagai jaminan. Aku minta maaf tapi pialang keuanganmu juga orangku. Anda sengaja meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Anda juga melanggar hukum. Siapa bilang aku yang meminjamkannya? Aku hanya tidak ingin saham perusahaan hilang. Aku membayar uang itu untuk melunasi pinjaman berbunga tinggi yang kau ambil, hanya itu saja. Sekarang krediturmu adalah aku. Atas dasar apa? Apa yang kamu katakan? Saya bilang atas dasar apa? Mengapa Anda begitu beruntung? Setelah kehilangan grup Show, Anda masih bisa menjadi seorang taipan luar negeri yang sangat dicari. Keberuntungan. Yang kau sebut keberuntungan, hanyalah pertemuan dengan kolaborasi jahat antara kau dan Xingjia. Yang satu adalah mahasiswa yang aku sponsori, yang lain adalah orang di sampingku diranjang. Namun kalian bekerja sama untuk mencuri identitasku dan menyebabkan kematian satu-satunya kerabatku di dunia. Inikah yang kau sebut keberuntungan? Tapi Anda sudah memiliki karir Anda sendiri lagi. Mengapa Anda harus secara khusus menargetkan saya? Anda jelas sudah memiliki begitu banyak. Berapa banyak yang kumiliki adalah urusanku. Itu tidak berarti orang lain bisa senaknya merebutnya. Lin Wanru, apakah kau pikir semua yang kumiliki didapatkan dengan mudah? Apakah kau pikir dengan mengambil identitasku, kau bisa tenang selamanya? Kau tidak lebih dari badut yang mengenakan topang kulit manusia. Bahkan jika kau diberi status yang lebih tinggi, kau tidak akan bisa mempertahankan kekayaan lagi. Satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah mengembalikan wajahku, termasuk semua saham grup Su atas namamu. Serahkan semuanya. Suyan. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Anda. Sekarang, ketika saya keluar mengenakan wajah Anda, saya ketua Su, dan ketika saya bertukar wajah dengan Anda, saya menjadi ketua Lin luar negeri. Saya bertanya-tanya, wajah mana yang Anda rencanakan untuk digunakan hari ini, untuk menyambut banyak tamu di luar? Lin Wanru. Setelah bertahun-tahun ini, Anda adalah saya, dan aku adalah kau. Kita seperti bayangan satu sama lain. Suyan, kau tidak akan pernah bisa menyingkirkanku seumur hidup ini. Lin Wanru, apakah kau mengalaminya setiap hari? Mimpi buruk bahwa aku akan kembali. Bayangan di bawah cahaya yang menyilaukan. Tidak punya tempat untuk bersembunyi. Berita besar, ketua grup Su ternyata dipalsukan oleh orang lain. Cepat pesan tempat untuk berita utama besok. Itu keterlaluan. Dia pasti akan menjadi topik trending teratas besok. Apa jumlah penonton siaran langsung melebihi 100 juta? Saya akan segera kembali. Para reporter yang terhormat, apakah percakapan kita barusan disiarkan langsung? Siaran langsung. Sejak kau memasuki ruangan ini, siaran langsung sudah dimulai. Siaran langsung di seluruh jaringan. Tidak. Ini tidak mungkin. Mulai besok, semua orang akan dapat membedakan dengan jelas siapa di antara kita adalah siapa. Suyan, aku akan membunuhmu. Lin Wanru, Anda ditangkap. Pemulihannya sangat baik akhir-akhir ini. Berhati-hatilah agar tidak menggosok kulit dengan keras. Yanyan. Ada apa? Kau tidak mengenaliku. Ji Jingxian. Aku kembali. Dokter berkata, untuk tidak menggosok kulit baru dengan keras untuk saat ini. Baiklah. Aku hanya terlalu merindukannya. Apa maksudmu dengan itu? Dibandingkan dengan diriku sebagai seseorang, kau lebih menyukai wajahku. Tidak. Kamu tahu aku hanya mencintaimu. Aku mencintai setiap bagian darimu. Aku hanya senang untukmu. Tidak perlu menjelaskan. Ketua Su, wajah Anda sudah pulih. Selain itu, bagaimana wajah Nona Lee harus ditangani? Karena dia tidak terlalu menginginkan wajahnya sendiri. Kalau begitu lupakan saja. Wajahku. Lagi pula tidak ada yang membayar biaya operasi untuknya. Ketua Su resmi kembali memimpin grup Su dengan penampilan barunya. Menggabungkan aset perusahaan luar negeri. Akankah grup Su dapat merebut kembali kejayaan lamanya? Kalian semua selama aku tidak berada di perusahaan, diatur oleh Sang Jia dan Lin Wanru untuk dibawa masuk sebagai bawahan terpercaya. Ini adalah semua bukti nepotisme kalian di dalam perusahaan. Dan diam-diam mengambil suap sangat tebal. Dan ini hanya untuk tahun ini. Kurasa aku tidak perlu menyelidiki 4 tahun sebelumnya kan? Tidak, tolong jangan. Ketua Su, apa yang Anda ingin kami lakukan? Serahkan saham yang kalian pegang dan mengundurkan diri secara sukarela di sumber daya manusia. Masalah tahun lalu ini
Aku akan menganggapnya sebagai masa lalu. Mereka pergi. Kita bisa memanggil polisi sekarang. Bukankah Anda bilang akan melupakan masa lalu? Apa yang kukatakan saat itu adalah, aku akan menganggapnya sebagai masa lalu mengenai masalah tahun lalu ini. Apa hubungannya dengan 4 tahun sebelumnya? Ketua Su, Sekretaris Wu, Manajer Zhang, saya telah berbuat salah kepada Anda mengenai apa yang terjadi saat itu. kalian semua, Ketua Su, bagaimanapun saya telah mengikuti Anda selama waktu yang begitu lama. Namun saya gagal mengenali Anda. Sekretaris Wu, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Bagaimanapun masalah penggantian wajah, hanya mendengarnya saja. Sudah tidak bisa dipercaya. Ketua Su, Lin Wanu menggunakan identitas Anda untuk merajalela di perusahaan. Kecuali saya yang membutuhkan pekerjaan ini. Semua orang lain tidak tahan dengannya dan mengundurkan diri karenanya. Ketua Su, mengenai masalah itu saat itu, kami sudah merasa ada yang tidak beres. Sekarang setelah Anda kembali, saya ingin tahu apakah perusahaan masih membutuhkan orang. Sudah bertahun-tahun, kami semua masih ingin bekerja di bawah Anda. Tepat sekali, tepat sekali. Tentu saja, grup Su saat ini membutuhkan talenta. Ada juga karyawan lama yang mengundurkan diri. Karena Lin Wanru, mereka semua bisa kembali. Saya sangat berterima kasih karena semua orang bersedia mempercayai saya. Ayo, biar kulihat. Setelah menjalani operasi besar seperti itu, kamu pasti sangat menderitakan. Maafkan saya, Bibi, karena baru memberitahu Bibi kebenarannya sekarang. Tidak ada yang perlu disesali. Sebelumnya aku dan Jingshin bahkan membicarakan bagaimana anak sebaik itu sebelumnya bisa tiba-tiba berubah karakter dan menjadi sangat gelisah. Aku benar-benar tidak menyangka hal keterlaluan seperti itu telah terjadi. Dasar bocah nakal. Kamu bahkan menyembunyikannya dariku. Aku. Bibi saya yang menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa. Zheng Jia dan Lin Wanru. Keduanya adalah orang yang tidak bermoral. Berurusan dengan mereka benar-benar berbahaya. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, semakin aman. Nah, kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Bibi, saya baik-baik saja. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Mari kita bicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Aku dengar Jingshin menyebutkannya. Sebelumnya karena kamu memiliki wajah Lin Wanru, kamu sementara tidak ingin mengadakan The film was pernikahan. translated Sekarang, setelah and kamu kembali narrated by dan hampir pulih Amnesia. sepenuhnya, pernikahan ini juga harus dimasukkan ke dalam agenda. Pernikahan itu, Apalagi, jika kita tidak segera mengadakan pernikahan, perutmu akan mulai terlihat. Lihat, ini adalah gambar konsep pernikahan yang kubuat untukmu. Kebetulan keluarga kita punya puri. Jika kamu tidak suka tempat ini, aku akan menanam mawar di mana-mana. Di mana orang ini? Ketua Su, kulit Anda sungguh indah. Anda sangat cantik bahkan tanpa riasan. terima kasih keahlianmu bagus. Ketika kamu keluar nanti, seseorang akan memberimu amplop merah. Baiklah, terima kasih Ketua Su. Ketua Su murah hati. Halo, Pengantinku. Bagaimana persiapannya? riasan saya sudah selesai. Jingshin, saya merasa seperti sedang bermimpi. Hari ini adalah momen paling bahagia dalam hidup saya. Sayangnya, ibu saya tidak bisa melihatnya lagi. Dia akan melihatnya. Dan dia akan memberkati pernikahan kita agar berjalan lancar. Itu ibu saya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Yanyan, tunggu aku. Aku datang untuk menikahimu sekarang juga. Baiklah, saya akan menunggumu. Pengantin wanita tercantik. Ketua Su, selagi pengantin pria belum tiba, mari kita pergi ke sana dan mengambil beberapa foto solo terlebih dahulu. Baiklah, saya akan pergi ke sana dulu. Suyan, aku akan membunuhmu. Berapa lama lagi? Hampir sampai. Lebih cepat. Ketua Su terlihat sangat cantik hari ini. Kapan Ketua Su tidak terlihat cantik? Aneh untuk dikatakan. Dulu Lin Wanru memiliki wajah Ketua Su. Saya tidak pernah berpikir dia cantik. Itu benar-benar tergantung pada temperamen. Suyan, kau sangat mencintainya. Saat aku menukar wajahnya waktu itu, mengapa tidak ada dari kalian yang menyadarinya? Lin Wanru, ya ini aku. Suyan, karena kau tidak mau mengembalikan wajahku, maka kau harus mati. Dia adalah Lin Wanru. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Mati. Yanyan. Jingshin. Suyan. Dia palsu. Aku Suyan yang asli. Selama aku masih hidup, kau bisa lupakan tentang menyingkirkanku. Apakah kamu baik-baik saja? Yanyan. Aku baik-baik saja. Ji Jingshin. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Apakah dia dalam bahaya? Area cedera Ketua Ji terlalu besar.
sangat mudah menyebabkan komplikasi. Apakah dia bisa melewatinya tergantung pada hari ini. Ini Ibu, saya minta maaf. bukan salahmu. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan Lin Wanu itu. Dia dirawat di rumah sakit karena penyakit mental. Namun dia masih keluar untuk membuat masalah. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu tertawa? Saya bahkan belum memarahimu. Siapa yang menyuruhmu menerima pukulan itu untukku? Apakah kamu tahu? Jika aku tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu, aku mungkin akan menyesalinya seumur hidupku. Beberapa bulan kemudian, Pengantin pria, apakah Anda menerima pengantin wanita ini sebagai istri Anda, terlepas dari hidup atau mati? aku mau. Pengantin wanita, apakah Anda menerima pria ini? Saya juga tahu. Sekarang silakan pengantin pria dan pengantin wanita bertukar cincin. Jingxian, saya rasa saya akan melahirkan. Yanyan. Cepat seseorang Yanyan melahirkan. Yanyan sedang melahirkan.